Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak soleh dan anak-anak solehah, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ustadz berbicara dalam bahasa Minang ya, yang artinya apa? Apa kabar? Masya Allah, semoga antum semua dalam keadaan baik ya, walaupun masih belajar di rumah. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kita segera bertemu lagi di sekolah. Ya, baik. Anak-anak soleh dan anak-anak soleha, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran lagi. Hari ini insya Allah kita akan memasuki buku yang baru ya, buku tema keempat ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Siapa yang biasanya lupa untuk berdoa, harap segera berdoa ya. Doanya masih seperti biasa, kita pakai doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentunya ya. Oke, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Oke, anak-anak soleh dan anak-anak solehah, insyaallah kita akan memasuki materi bahasa Indonesia di tema keempat, kewajiban dan hakku ya. Kita masuk ke subtema yang pertama ya, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita akan memasuki materi kalimat saran dan kalimat tanggapan ya. Kalimat saran dan kalimat tanggapan. Mungkin kita sudah sebagian sudah tahu ya tentang saran dan tanggapan. Kira-kira apa sih saran? Mungkin kita pernah memberikan saran kepada teman kita, atau kita pernah memberikan saran kepada umi atau abi kita ya. Nah, ini kita coba akan kupas apa itu saran dan apa itu tanggapan ya, agar tidak tertukar ya kalimat saran dan kalimat tanggapan. Baik, kita akan mulai ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi apa? Usulan ya. Kalimat yang berisi usulan dan anjuran untuk memberikan solusi dan menyelesaikan masalah ya yang dialami oleh penerima saran ya. Penerima saran siapa? Yang membutuhkan saran tentunya. Oke, baik. Nah, saran itu dapat diberikan saat melihat sesuatu hal yang kurang baik ya pada orang lain ya. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan hal yang kurang baik, nah kayaknya perlu diberikan saran ya. Saran harus disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Ini yang paling penting ya, baik dan sopan ya. Ada pepatah di Indonesia ya, Anda sopan, kami pun segan gitu ya. Jadi ketika kita sopan, orang lain akan segan ya. Itu dia. Kemudian saran yang disampaikan juga berupa anjuran untuk melakukan kebaikan. Tentunya ya, tidak boleh menyarankan untuk sesuatu keburukan ya. Kemudian bukan melakukan sesuatu yang buruk. Oh iya, benar. Bukan melakukan sesuatu yang buruk, bukan untuk keburukan ya, saran ya, ingat ya. Baik, ciri-cirinya apa sih kira-kira ya kalimat saran ya. Nah, kita akan lihat ciri-ciri dari kalimat saran. Nah, kalimat saran ini biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata sebaiknya. Ingat ya, kata-kata sebaiknya atau seharusnya. Wah, sebaiknya kamu gini, sebaiknya seperti itu, seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu seperti itu. Siapa yang kira-kira sering ngomong kayak gitu? Iya, orang tua kita ya. Orang tua kita yang tidak lelah untuk memberikan saran kepada
kita ya. Masya Allah banget ya orang tua kita ya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya misalnya gini. Contohnya ya, suatu hari perut Dodo sakit ya. Sakit sekali. Rupanya Dodo lupa mencuci tangan sebelum makan. Ya. Berarti jorok ya. Mencuci tangan sebelum makan dia lupa. Kira-kira saran untuk Dodo tuh apa? Nah, berarti kita harus menggunakan kalimat-kalimat saran. Kalimat saran itu ada kata sebaiknya atau seharusnya. Berarti kalimat saran yang cocok adalah sebaiknya Dodo membiasakan cuci tangan, memakai sabun sebelum makan. Nah, ini kalimat saran yang tepat untuk si Dodo yang jorok ya. Makan nggak cuci tangan gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada kalimat tanggapan. Ya. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang berisi pendapat. Ingat ya, pendapat. Ya. Yaitu pendapat seseorang tentang sesuatu masalah disertai dengan alasan atau akibat. Jadi kalimat tanggapan ini adalah kalimat pendapat. Oke, baik. Ciri-ciri dari kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan biasanya diawali dengan kata menurut saya begini loh gitu ya. Ini kalimat tanggapan ya. Contohnya ada siswa kelas 3 yang sering tidak masuk sekolah. Siapa kira-kira di antara kalian yang suka tidak masuk sekolah? Siapa? Ayo ngaku. Siapa? Alhamdulillah rajin semua, Masya Allah. Oke, mungkin hampir setiap minggu izin tidak masuk sekolah. Masya Allah, keterlaluan sekali ya. Setiap minggu izin, kira-kira ngapain coba ya di rumah ya? Ustaz, anak izin Ustaz. Izin mau main game. Masya Allah, ya nggak boleh ya seperti itu ya. Atau mungkin barangkali dia nggak izin ya, bolos. Nah, ini perlu dikasih tanggapan nih. Tanggapan kira-kira yang cocok gimana? Ya, menurut saya. Nah, kalimat tanggapan itu ada kata menurut saya. Nah, tanggapannya adalah menurut saya dengan sering tidak masuk sekolah kita akan ketinggalan pelajaran. Selain itu, kita juga akan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, ini tanggapan yang cocok banget ya. Benar ya? Tanggapan orang ini bagus banget. Kira-kira siapa ya yang memberikan tanggapan seperti ini ya? Mantap ini ya. Nah, kalau memberikan tanggapan ada kalimat menurut saya. Karena tanggapan dari kita ya. Tanggapan artinya pendapat. Ya, jadi pendapat boleh diterima atau boleh ditolak. Boleh nggak pendapat seperti ini ditolak? Ya, kalau ditolak sebenarnya kebangetan ya. Ya, kenapa? Karena nggak masuk setiap pekan ya dengan alasan nggak jelas ya. Nah, ini kan sangat merugikan diri sendiri, orang tua dan orang lain ya. Masya Allah banget ini anaknya ya. Oke, jangan lakukan perbuatan seperti itu ya anak-anak soleh ya, karena ini perbuatan yang tidak baik ya. Kita berusaha menuntut ilmu, datang ke sekolah ya. Apalagi kalau sudah penyakitnya sudah sembuh ya, wabah coronanya sudah masuk ke sekolah, wabah coronanya sudah diangkat oleh Allah Ta'ala ya, maka kita rajin masuk sekolah ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekaligus bertemu dengan ustadz dan teman-teman. Jadi kita menambah ilmu setiap hari dengan teman-teman kita ya. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat saran dan kalimat tanggapan. Mungkin nanti kita bisa praktekkan di tugas ya. Ya, nanti insya Allah ada tugas dan bisa kita praktekkan bagaimana memberikan saran, bagaimana memberikan
tanggapan. Baik, itu saja mungkin dari Ustadz ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.